si anak ini matanya keluar ke arah kamera aku. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, It's Riva. Dalam video ini, aku dan teman-teman dari Vloggers United berkolaborasi dalam rangka perayaan Halloween. Bagi kalian yang suka hal-hal mistis dan misteri, lanjutkan untuk menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Karena bagi kalian yang suka atau enggak suka dengan hal-hal mistis, tetap aja ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Teman-teman, jadi dalam video ini, seperti yang kalian udah baca dari judul ya, aku mau cerita tentang pengalaman sewaktu aku melihat penampakan tahun lalu. Itu kejadiannya Oktober 2020 di New Orleans. Bagi kalian yang belum tahu, kota New Orleans dulunya itu diduduki oleh bangsa Prancis. Kemudian Prancis menyerahkan kota New Orleans kepada Spanyol, dan kemudian Spanyol menyerahkan kembali kota New Orleans kepada Prancis sampai kota New Orleans diserahkan kepada pemerintah negara Amerika. Pusat kehidupan masyarakat kota New Orleans zaman dulu itu berada di French Quarter. Kalau kalian pernah menonton American Horror Story itu season ketiga, syutingnya itu dilakukan di kota New Orleans. Terus juga syutingnya ada di daerah French Quarter sendiri, dan juga di daerah Garden District, dimana juga banyak banget rumah-rumah tua dan banyak banget film yang udah syuting di sana. Kejadian yang aku alami, penampakan yang aku lihat itu terjadi di French Quarter. Suatu hari aku tuh pergi ke Museum Jazz, itu di sebelahnya French Market. Ketika aku beli tiket, staffnya bilang dong, kalau kamu beli tiket terusan ke dua museum lainnya, yaitu Presbytery dan 1850 House, itu akan lebih murah gitu. Jadi kan aku memang suka banget sejarah dan memang mau belajar lebih banyak lagi tentang kota New Orleans, ya udah aku beli dong. Jadinya kalau nggak salah aku 17 apa 16 dolar untuk 3 museum ya. Kalau nggak kan kalau beli eceran jadinya 24 dolar. Nah aku beli. Jadi hari itu aku pergi ke Museum Jazz, terus ke Presbytery. Museum Presbytery ini deket di sebelahnya Jackson Square. Jackson Square ini tempat hukum mati dilaksanakan. Jadi zaman dulu memang hukuman mati itu diadakan di tempat yang terbuka umum supaya semua masyarakat bisa lihat ya, dan memberi efek jerah gitu. Jadi tempat orang dipotong lehernya, tempat orang digantung dan ditembak mati, disitulah di Jackson Square. Ada katedral, ada Museum Presbytery, ada Cabildo, dan Museum 1850 House ini. Jadi hari pertama itu aku cuma bisa pergi ke Museum Jazz dan Museum Presbytery. Jadi karena udah sore, museum terakhir yang mau aku datengin 1850 House ini udah tutup dong. Jadi aku datang besoknya pagi-pagi, aku udah datang tuh jam 10. Nah, aku pertama itu nggak tahu kalau 1850 ini, 1850 House merupakan museum, karena dia kayak ruko doang gitu loh. Jadi rumah zaman dulu itu kecil-kecil ya, kayak bentuk ruko dari kayu gitu, dan belakangnya di bagian belakang itu kayak bata los gitu panjang ke belakang. Aku kirain cuma toko souvenir, dan memang toko souvenir di lantai 1 gitu, di depan lantai 1 toko souvenir. Ternyata itu merupakan museum di lantai 2 dan di bagian belakang lainnya. Jadi ketika aku datang aku bingung dong, ini museumnya mana? Oh langsung aja ke belakang, lewatin pintu itu, langsung belok kanan naik ke atas gitu. Jadi begitu masuk auranya udah mistis. Udah yang kental gitu ya. Terus aku jadi merinding Cin. Jadi aku naik dan aku sendiri karena memang biasa aku jalan-jalan kemana-mana sendiri, ke museum manapun sendiri, tanpa pernah berpikir negatif tentang apapun. Aku tuh orangnya nggak takut sama hal-hal yang mistis, tapi juga nggak nyari. Nggak nyari. Jadi ketika aku datang,
pure, murni ingin belajar. Apa sih museum 1850 House ini? Datang dong aku naik ke lantai 2, tangganya melingkar. Nah, lantai 2 itu adalah ruangan makan dan ruangan pesta. Jadi lantai 2 itu ruang makan, terus di paling depannya itu luas, itu ada kursi, ada kayak apa sih, ballroom, dance room, tempat orang dansa. Jadi habis makan biasa orang dansa ya, kalau zaman dulu gitu pakai baju yang rok kembang yang gede banget gitu. Nah, ada foto-fotonya, ada sedikit keterangan mengenai ruangan itu, siapa aja yang pernah tinggal di situ. Nah, jadi museum 1850 ini merupakan museum mengenai lifestyle, gaya hidup masyarakat di New Orleans pada tahun 1800-an dan 1900-an yang masih bourgeois. Ya, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi di museum itu dinampakin kayak perabotan zaman dulu, terus peralatan makan zaman dulu, lukisan siapa aja yang pernah tinggal di situ, apa aja kerja yang punya rumah itu. Jadi ada grup dengan tour guide kayak 3 orang gitu ya. Jadi menceritakan ini bagian ini adalah ini. Oke, fine. Tapi mereka nggak lama karena kalau tour kan cepet-cepet ya. Nah, jadi aku tinggal sendiri dong. Pencahayaannya itu bener-bener yang redup banget. Jadi cuman kayak alat apa, kayak perabotan tertentu atau lukisan tertentu yang dia kasih lampu sorot, yang jadinya kayak spooky gitu ya. Aku tuh yang awalnya biasa aja jadi mikir kayaknya nggak lama-lama deh di sini karena nggak nyaman, nggak nyaman tahu di situ. Tapi masih belum kepikiran bakal ada penampakan gitu. Ya udah, terus pas aku ke lantai 3 di situ adalah kamar tidur anak, kamar tidur orang tua gitu. Ketika aku ke kamar tidur itu, di situ ada salah satu turis lainnya. Nah, dia juga kayaknya ada motoin aku. Jadi kamarnya itu berbentuk huruf L ya. Nah, kamar si anak ini ada connecting door dengan kamar orang tua. Jadi ada 3 anak, penghuni terakhir di rumah itu. Ada 3 anak perempuan semua. Jadi di kamar orang tua, master bedroom itu ada ada tempat tidur besar, master bed, dan ada tempat tidur bayi, crib yang kecil yang bisa diayun gitu. Di sebelahnya ada kursi untuk si neninya duduk atau mungkin orang tuanya duduk gitu untuk ngayunin. Dan ada lukisan-lukisan si anak-anak ini gitu, anak yang kecil 4 tahun, ada yang bayi. Nah, setelah kita foto-foto kayak perabotan gitu, aku makin gak enak nih perasaannya kan. Jadi ketika mau keluar ke arah tangga, jadi kalau kalian pernah lihat di film-filmnya rumah kayak ruko gitu kan sempit. Jadi jalannya sempit kayak gini, jalan lorong, terus kamar. Nah, kamar itu kebuka, pintunya itu udah nggak ada lagi. Mungkin dilepas ya supaya orang bisa ngelihat, dan kita nggak bisa masuk ke kamar itu karena dikasih pagar. Jadi mungkin sengaja dilepas pintu, kita tetap bisa ngelihat tanpa harus masuk ke dalam kamar gitu. Jadi aku fotoin yang di lukisan gitu buat tahu aja, oh ini orangnya. Nah, dari lorong kita bisa melihat master bedroom dan ada lukisan si bapak ibu ya. Nanti aku cari fotonya, aku taruh di sini supaya kalian juga bisa lihat. Foto anak yang paling kecil itu sejajar dengan tembok sebelah kiri aku. Jadi agak susah ngambil fotonya. Jadi aku harus gini nih untuk fotoin karena di sini kan gitu. Nah, jadi dengan susah payah gitu, aku mau motoin. Jadi ketika aku lagi mengatur kamera, aku udah pas posisi, aku ngeliat si anak ini matanya keluar ke arah kamera aku, melotot. Aku ngeliat kamera juga yang what? Hampir aja aku lepas kamera, terus kamera aku blank, putih.
selama sedetik 2 detik aku masih berusaha memproses ya. Jadi kayak matanya itu ada kayak pernya keluar mendekat ke kamera aku. Ketika aku lihat si anak temenku itu yang aku bilang, lah mana orang tadi masih ada di sebelah. Aku mulai mikir, jangan-jangan dia juga penampakan. Aku nggak lihat kakinya nempel enggak ke lantai. Itu lantai 3 ya, aku tuh buru-buru kabur, kayaknya mau langsung terjun dari lantai 3 ke lantai 1 ya kalau bisa. Cuman aku masih berusaha menenangkan diri, berusaha untuk waras ya, untuk enggak, oh my god udahlah gelap. Jadi aku turun buru-buru, nah keluar dari lantai 1 kan mau menuju ke depan lagi ke bagian toko souvenir. Nah, di situ tuh ada kayak ruang terbuka ya. Gitu ngelihat hujan. Oke, hujan-hujan. Terus gelap-gelap. Gak heran ya, aku dikasih penampakan gitu. Gak pernah seumur hidup nyangka bakal ngeliat. Lagian ngapain coba? Aku bukan orang yang mau aneh-aneh gitu. Kenapa harus aku? Kenapa aku harus ngalamin hal itu? Jadi kesimpulannya cuman foto lukisan anak itu yang aku enggak dapet. Kayaknya dia enggak senang di foto. Kenapa aku menjadi yang terpilih? Setelah 5 menit aku duduk ya, menatap hujan, aku mikir, aku mau kemana juga hujan gitu, nggak bawa jas hujan juga. Jadinya dengan keberanian yang udah mulai terkumpul lagi, aku naik tangga lagi ke bagian belakang. Aku itu enggak tahu bagian belakang itu apa, kok ada bagian belakang ya. Terus aku lihat, oh ternyata dapur. Dapur terus ada toilet. Terus tiba-tiba kebelet pipis. Aku tuh jadi mikir, aku numpang nggak ya di sini? Aku nggak mau tuh kalau pas lagi khusyuk gitu ya, terus tiba-tiba ada penampakan. Jadi aku lihat dong, oh ternyata ini dapurnya. Ada kamar-kamar juga. Kalian tahu ternyata itu adalah kamar para budak. Jadi karena dulu masih zaman perbudakan, kamar para budak ini ditaruh di belakang banget, kamar kecil. Jadi satu kamar kecil itu berdesakan buat beberapa orang. Nah jadi ketika ada acara, para budak ya di belakang memasak, terus nganterin ke depan melalui pintu penghubung ini, dan ada terasnya juga gitu, dan ada ruang kantor, ruang kerja si tuan yang punya rumah waktu itu. Disitulah aku tiba-tiba ketika aku lagi duduk ya, lagi ngeliatin hujan, satu pintu kebuka dong, langsung kebuka gitu, muncul si anak tadi yang aku ketemu dari ruang depan. Ngapain di sana? Ini toilet, aku habis dari toilet, dia bilang gitu. Astaga, emang aman? Terus emang kenapa nggak aman? Aku cerita dong. Terus dia yang ketawa ya kan. Dia bilang gini, aku juga tadi ngerasain, makanya aku kabur aja langsung. Kan kurang. Jadi ketika aku belakangan keluar, ngelewatin toko souvenir lagi, aku tanya sama staffnya itu, aku bilang, di sini ada penunggunya ya? Terus dia senyum, oh iya, orang sebelum kamu juga nanya ke aku. Terus sebelumnya kemarinnya itu ada anak kecil yang juga ngeliat dan ngasih tahu orang tuanya. Aku bilang, kenapa nggak dari awal ngasih tahu aku? Jadi aku tuh nggak perlu repot-repot naik ke atas sampai harus ngeliat sendiri. Ya udah sih, aku juga nggak perlu harus ngeliatin walaupun udah beli tiket. Ya udah ambil tuh tiket, ikhlas gitu loh, daripada harus ngalamin shock kayak gitu. Ya kan trauma banget. Aku tanya lagi, terus kamu kok bisa kerja di sini, betah? Emang pernah ngeliat? Oh hampir tiap hari, dia bilang. Terus ngapain? Diliatin gimana? Aku tanya. Ya kadang-kadang kayak ada bayangan hitam lewat dari pintu yang ke belakang.
yang ke arah ke belakang masuk ke museum, atau tiba-tiba nanti kayak ada angin, tiba-tiba buku itu kayak kebuka sendiri, macam-macam lah dia bilang gitu. Cuman aku karena udah biasa, setiap pagi aku datang biasanya aku bilang aja good morning, jangan ganggu aku ya, kayak gitu kata staffnya. Mungkin dia udah bisa berdamai ya dengan situasi. Jadi teman-teman, itulah dia cerita penampakan yang pernah aku lihat langsung. Aku juga kadang masih enggak percaya, tapi kemudian tahu nggak apa yang terjadi dengan foto-foto itu. Jadi syukurnya biasanya aku tuh orangnya nggak terlalu suka langsung upload ke Facebook, atau kadang bahkan nggak aku upload di Facebook, sampai sekarang masih ada di HP aku. Tapi begitu pulang aku langsung upload foto itu, foto-foto dari semua perjalanan aku lah sampai hari itu di New Orleans. Dan beberapa hari kemudian HP aku hang, mati, semua foto-foto itu hilang. Jadi yang bisa aku share sama kalian ini adalah foto yang sempat aku upload. Nggak sempat aku bikin video karena udah hilang semua videonya. Jadi hanya yang foto-foto yang sempat aku upload di Facebook yang aku bisa tampilkan di sini. Dan pastinya tadi aku sempat cari foto anak itu di online, di internet, tapi nggak ketemu. Mungkin bukan aku aja yang mengalami hal penampakan ya, orang lain juga, sehingga mungkin hilang juga, nggak tahu. Coba kalian kasih pendapat kalian ya mengenai foto-foto ini. Foto ini aku taruh di Facebook, dan beberapa dari mereka yang bisa ngeliat bilang bahwa ada anak kecil dan ada perempuan dewasa 1 orang. Jadi kayaknya yang merinding lagi. Mungkin kalian juga bisa ngeliat dari foto ini. Semoga menambah informasi aja buat kalian. Dan jangan lupa juga nontonin video teman-teman aku semua yang ikutan di collab kali ini. Linknya ada di deskripsi box. Terima kasih banyak ya teman-teman semua udah mendengarkan pengalaman aku ketemu dengan hantu. Terima kasih banyak, dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah! Will you help me find her? You're not afraid of the dark. I brought sports fixins for after. Come on, give a girl a break, will ya? As long as it's rough.